Debat akan saya mulai pada hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua pada pertemuan siang kali ini. Dewan juri yang terhormat, posisi kita pada perdebatan siang kali ini yakni Dewan ini percaya bahwa orang tua yang dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anak. Dewan juri yang terhormat, bakat memanglah suatu karunia yang dimiliki oleh masing-masing anak pada bidangnya masing-masing, dan tidak semua anak memiliki sebuah bakat yang sama antar individunya. Dewan juri yang terhormat, dan tidak semua anak memiliki minat pada potensi yang atau bakat pada dalam dirinya untuk dikembangkan serta diwujudkan dan dimatangkan untuk kehidupan mereka di masa yang akan mendatang nantinya. Dewan juri yang terhormat, mengenai apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah mengenai prinsip moral sendiri dari sisi orang tua pasti akan dipertanyakan. Dewan juri yang terhormat, mengapa demikian? Karena apabila sang anak tidak memiliki minat dalam bakatnya tersebut, seperti apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, contohnya anak yang suka bermain piano sampai dengan 6 jam ataupun dan lain sebagainya, dan mereka perlu terfokuskan pada kursus-kursus seperti piano, biola, menyanyi dan lain-lain sebagainya. Bukankah hal itu jika tidak diiringi dengan sebuah minat akan menjadi upaya yang sia-sia? Dewan juri yang terhormat, bukankah nantinya apa yang telah diperjuangkan dan diupayakan oleh orang tua dalam memaksimalkan potensi anak tidak akan menjadi hal yang bermanfaat dan akan menjadi sia-sia nantinya? Bukankah di sini dengan adanya bakat saja tanpa adanya sebuah minat dari sang anak akan sama saja dengan menekankan, dengan menuntut sang anak untuk nantinya meraih potensi yang telah mereka miliki, bakat yang telah mereka dalami? Dewan juri terhormat, bukankah definisi mengenai bakat dan minat sangatlah bertolak belakang, dan sebuah kesuksesan akan suatu bidang bisa semaksimal mungkin tergapai apabila kedua definisi tersebut saling berkolaborasi, apabila definisi tersebut saling menyatu, dan sehingga terciptalah sebuah kesuksesan dari potensial masing-masing anak yang akan bisa terwujud dengan baik. Dewan juri yang terhormat, lalu kemudian mengenai aspek pendanaan ataupun biaya yang minimum pun bisa tetap untuk mengembangkan potensial anak pada bidang seni sesuai dengan bakat mereka. Dewan juri yang terhormat, saya rasa hal tersebut tidak dapat dijustifikasikan. Karena mengapa? Karena bukankah untuk mengikuti sebuah pelatihan ataupun kursus-kursus seperti kursus piano, biola, menyanyi dan lain-lain sebagainya membutuhkan biaya yang banyak, dan bagaimana dengan bakat yang memerlukan sebuah instrumental yang jika dikira-kirakan itu mereka akan memakan biaya yang besar, belum juga dengan penyewaan pelatih yang kedua pengeluaran tersebut jika dikolaborasikan akan memakan uang yang sangat banyak. Dewan juri yang terhormat, belum lagi event-event perlombaan yang harus mereka ikuti untuk menggapai sebuah bakat tersebut, untuk mencapai sebuah minat tersebut. Akan mungkinkan ini berlaku pada hal yang telah dikatakan oleh tim pemerintah? Dewan juri yang terhormat, tidak. Karena mengapa? Karena hal-hal tersebut memerlukan dana yang tidak minim seperti apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, kecuali akan tetapi kemungkinan ini tidak akan berlaku seperti apa ya halnya yang telah disampaikan oleh tim pemerintah apabila kedua orang tua mereka berpotensi untuk dan mampu memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dalam memenuhi bakat sang anak tersebut, contohnya. Dan apabila pada sisi kami, Dewan juri yang terhormat, kondisi orang tua dalam keadaan ekonomi yang kurang mampu, bahkan untuk menghidupi hayat mereka sehari-hari mereka saja masih kurang, bukankah hal ini bukan kebijakan yang sangat adil? Dewan juri yang terhormat, bukankah hal tersebut merupakan hal yang sangat menentang dalam dunia kami? Dewan juri yang terhormat, bukankah alternatif dari permasalahan ini bisa terwujud apabila sang anak mempunyai bakat serta pengetahuan akan sains atau akademik yang baik, sehingga mampu untuk mewujudkan bakat minatnya, sehingga melalui sebuah prestasi ataupun beasiswa yang mampu ia ikuti nantinya, dan dalam jalannya ia menempuh sebuah kesuksesan nantinya, ia juga bisa mengembangkan bakatnya, bakat lain yang ada dalam diri mereka yang berkecimpungan dalam bidang seni tersebut. Anak tersebut mampu, contohnya, semisal anak yang memiliki suara emas, anak tersebut akan mampu menempuh penghasilan melalui bakatnya dengan bernyanyi pada suatu kafe ataupun menjadi seorang penyanyi pada saat mereka menempuh jenjang perkuliahan atau jenjang universitas. Dewan juri yang terhormat, kemudian seperti banyaknya contoh artis-artis entertainment yang ada di Indonesia sendiri, seperti Lola Kamal misalnya, yang mampu mengembangkan bakatnya menjadi seorang artis, serta ia mampu mencapai minatnya dalam menjadi seorang dokter. Ia mampu melakukan keduanya. Bukankah hal tersebut
bisa menjadikan inspirasi serta motivasi dan jalan pintas bagi anak-anak yang kurang mampu pada masalah biaya serta kondisi ekonomi keluarganya yang kurang baik. Dan kembali lagi Dewan Juri yang terhormat, hal ini nantinya juga akan membangun moral anak kepada orang tua dalam menempuh sebuah kesuksesan dan kesuksesan yang akan mereka kuasai dan mereka minati Dewan Juri yang terhormat, tanpa ada harus mengandalkan dana dari orang tua dan tanpa harus memiliki rasa bersalah karena telah membebani orang tua karena dananya yang begitu banyak Dewan Juri yang terhormat. Kemudian sains juga diperlukan dalam kehidupan masing-masing individu Dewan Juri yang terhormat. Contohnya matematika. Bukankah matematika juga bagian dari seni pula? Dan bukankah matematika juga sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari Dewan Juri yang terhormat, serta aspek-aspek lain yang nantinya berpengaruh bagi kehidupan yang masih dalam cakupan sains itu punya peran penting bagi setiap individu manusia Dewan Juri yang terhormat. Bukankah hal tersebut juga jika dikeseimbangkan, jika dikesampingkan, maka lebih terfokus pada bakat yang dimiliki seorang anak tersebut, maka bukankah akan menjadi ketidakseimbangan pada masing individu mereka, dan hal tersebut akan terbentuk sehingga menciptakan efek yang kurang baik nantinya pada tumbuh kembang anak saat mereka sudah meraih atau mencapai bakat yang telah orang tua tersebut danai atau biayai. Bukankah hal tersebut juga akan membawakan pengaruh buruk jika tidak sesuai dengan apa yang telah ilmu-ilmu lain yang perlu mereka kuasai, tapi harus terkesampingkan hanya karena bakat yang mereka kuasai tersebut Dewan Juri yang terhormat. Dan kembali saya tegaskan di sini, tidak semua bakat ataupun minat sesuai dengan anak. Tidak semua minat anak sesuai dengan bakat yang mereka miliki. Seorang anak memang bisa mempunyai potensi atau bakat yang mereka kuasai, tetapi mereka belum tentu menyukai, belum tentu mau mengembangkan bakat yang sudah mereka miliki tersebut Dewan Juri yang terhormat. Sehingga ketidakseimbangan akan terjadi, maka upaya serta kewajiban orang tua dalam memaksimalkan potensi anak akan sia-sia saja Dewan Juri yang terhormat. Dan dengan berdirinya argumentasi serta opini yang telah saya sampaikan demikian mengenai apa yang perlu dikembangkan atau orang tua maksimalkan, hal tersebut juga akan berpengaruh pastinya tanpa adanya minat dalam bakat itu sendiri Dewan Juri yang terhormat, dan dengan bangga menolak mosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.